Senang bertemu kembali dengan semua sahabat Ayo Paham. Semoga pada kesempatan ini semua kita dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Materi kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan melukis titik tembus garis ke bidang dan garis potong antar dua bidang. Mari kita langsung lihat soalnya. Diketahui balok PQRS TUVW dengan titik A terletak pada bidang pada garis VW, titik B terletak pada TW, titik C terletak pada PQ. Ditanyakan lukislah bidang M yang melalui PTA. Dan yang berikutnya, lukislah titik tembus BC kepada bidang M. Nah, setelah kita gambar sedemikian, kita letakkan titik-titik yang diminta tadi, yaitu titik A pada tengah PW, titik T pada tengah TW, titik C pada tengah PQ. Kita gambar garis tembus ini. Kemudian kita buat bidang yang membuat BC. Berarti bidang yang membuat BC itu kita gambar dari sini. Kita ganti warnanya supaya agak berbeda. Berarti di sini. Terus ini kita sambung sini. Terus kita gambar ke sini. Nah, berarti bidang ini sekarang adalah bidang yang memuat garis BC. Kemudian kita gambar bidang yang melalui PTA ya. Kita gambar bidang yang melalui PTA. T. Ini kita hubungkan ke sini. Kita ganti warnanya biar beda. Nah, tadi bidang yang membuat PTA ke sini. Kita perluas ke sini. Ke sini. Terus ini kita tarik ke sini. Nah, sekarang coba kita kasih warna masing-masing. Tapi sebelum kita kasih warna, langkah untuk melukis garis tembus adalah mencari titik potong kedua bidang. Nah, sekarang titik potong kedua bidang ada di sini. Ada di sini dan di sini. Kita gambar titik potongnya. Titik potong kedua bidang ada di sini. Ini kita kasih warnanya yang berbeda supaya lebih bisa kamu pahami. Kita kasih warna, misalnya warna ini. Nah, sekarang untuk mau lihat jelas bidangnya kita arsir ya. Misalkan kita arsir bidang yang memuat titik tembus. Bidang yang memuat titik tembus ini. Ini adalah bidang yang memuat garis tembus BC. Nah, yang kedua, kita gambar bidang yang melalui bidang M, yaitu bidang M tadi bidang yang melalui PTA. Kita ganti warnanya, kita kasih warna kuning ya. Ini. Kemudian di sini. Nah, sekarang jelas terlihat ya, jelas terlihat
eh, garis potong antar kedua bidang yang ini tadi. Kita kasih namanya dulu supaya lebih mudah. Ini misalnya ini kita kasih H. Kita ganti warna dulu. Ini H. Ini hanya L. Jadi garis HL itu adalah garis perpotongan antara bidang yang kuning, yaitu bidang M, dengan bidang yang membuat BC, yaitu yang hijau, yang biru muda. Nah, perhatikan titik potong antar kedua garis, yaitu garis tembus BC dengan garis potong H. L berarti ada di sini. Berarti sekarang di sini adalah titik tembusnya. Titik tembusnya ada misalkan titik tembusnya itu M ya, titik tembusnya M. Titik tembus M. Jadi titik tembusnya adalah di sini. Titik tembusnya adalah di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjut bagian yang kedua. Diketahui limas TABC D dengan K terletak pada garis AB, L pada garis TC, M pada garis AD. Lukislah titik tembus garis KL kepada bidang T BM. Nah, di sini udah kita verifikasi garis L di tengah terletak pada garis, berarti bebas ya, terletak, yang penting di antara TC ini, berarti ini. Terus M AD di ini, K di antara AB. Nah, sekarang langkah pertama yang kita buat adalah melukis garis tembus KL. Kita coba buat garis tembus KL dulu. Dari K ke L ya, dari K ke L misalnya di sini. Kita kasih misalnya warna apa yang cocok ya, warna merah ya. Kita kasih warna merah garis tembusnya ini. Nah, terus bidang yang memuat KL adalah bidang TKC ini, TKC ini. Ini TKC. Ini saya ganti warnanya ini yang agak hijau muda. Ini kita kasih warna bidang TKC yang memuat KL. Kasih warnanya misalnya warna biru. Ini ya. Inilah bidang TKC yang memuat garis tembus KL. Selanjutnya kita akan gambar bidang TBM ini. Lihat TBM. TBM kita gambar yang melalui TBM. Ini berarti dari sini ke sini. Kita kasih warna biru tua ya. Berarti ini juga ke sini, tarik ke sini. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan bidang TBM dengan bidang TKC ya. Berarti perpotongan pertama ada di sini. Perpotongan kedua TBM BT dengan TCK
Berarti T titik persekutuan, maka perpotongannya di T ya. Maka perpotongannya di T. Sehingga sekarang perpotongan kedua bidang kita gambar, kita tarik garis dari titik ini ke T ke sini ya. Kasih warnanya yang ini aja. Nah, sekarang kita arsir bidang TBM. Kita arsir bidang TBM. Kasih yang ini TBM, ini T. Kurang jelas ya, kita ganti warna deh. Kita kasih yang ini. Nah, sekarang jelas kamu lihat perpotongan kedua bidang adalah kalau ini kita sebut namanya di sini di titik potong bawah itu namanya kita kasih P atau ya P. Maka titik tembus dari garis KL ke bidang TBM adalah perpotongan garis ini, garis TP dengan garis KL. Berarti perpotongannya ada di sini. Perpotongannya kita kasih yang merah, perpotongannya ada di sini ya. Jadi inilah titik tembus antara bidang TBM dengan garis tembus KL. Nah, coba kita kasih namanya di sini. Kasih namanya titik R. Nah, titik R adalah titik tembus bidang TBM dengan garis KL. Mudah ya, mudah dipahami. Kalau masih susah, nanti diulang lagi dari depan supaya lebih gampang, supaya lebih mudah dimengerti, diulang-ulang. Oke, baik, kita lanjut contoh berikutnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan titik K, L, dan M berturut-turut terletak di A, B, EH, K, G, HG, dan seterusnya. Lukislah garis potong bidang BDHF dengan bidang yang melalui KLM. Berarti ini adalah perpotongan antar dua bidang. Nah, di sini tadi terletak di antara, tidak ada patokannya ya, mau setengah atau agak ke kiri. Yang penting terletak di antara EH, terletak di antara HG, terletak di antara AB. Nah, sekarang langkah pertama kita gambar dulu bidang yang melalui BDHF ya. Kita gambar dulu bidang yang melalui BDHF. Coba kita gambar. Ini kita tarik garis sini. Kita kecilkan supaya tidak terlalu besar. Misalnya ini. Ini BDHF. Lalu langkah kedua, kita gambar bidang yang melalui KLM. Ini K, ini kita taruh sini. K, ini kita ganti warna supaya beda. Terus KLM. Nah, KLM ini. Tapi melalui kalau kita ini buat ke sini, dia tidak berpotongan dengan sisi yang lain. Jadi kita harus cari perluasan bidang KLM itu, berarti perluasannya bisa kita taruh ke sini nih, perluasannya ini ke sini. Terus ini tarik ke sini. Nah, berarti sekarang
perluasan bidang KLM adalah segi 4 yang ini, yang dari sini, ke sini, ke sini, sampai ke sini, ya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah cari titik potong kedua bidang. Nah, lihat LM dengan HF berpotongan di sini. Saya kasih tanda dulu ya. Saya kasih tanda. Kasih merah aja. Ini berpotongan di sini. Sedangkan di sisi bawah bidang BDHF berpotongan di sini. Nah, jadi perpotongan antar kedua bidang adalah garis yang dihubungkan dari sini ke sini. Kita kasih namanya dulu supaya tidak membingungkan. Ini misalnya kita kasih namanya kita sini dulu ya. Kita kasih namanya di sini. W. Warnanya kita ganti. Ini kasih nama di sini. W. Di bawah sini V. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan V ke W ya. Kita hubungkan V ke W. V ke W. Kita kasih warna hijau. Ini ya, kita hubungkan. Ini berarti ini hubungkan ke sini. Kita pertebal garisnya. Nah, inilah titik potong antara bidang B, D, H, F dengan bidang yang melalui K, L, M. Nah, supaya lebih jelas, coba kita arsir, nanti akan kelihatan lebih jelas. Ini saya kasih warna kuning untuk bidang pertama. Ini. Kemudian bidang yang melalui KLM, kasih warna merah. Nih. Ini. Ya, sekarang garis potong kedua bidang yang merah jambu dengan yang kuning jelas ya, yaitu garis VW. Demikianlah penjelasan soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar. Ayo paham.